Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan subuh hari ini bisa dibangunkan oleh Allah dari kematian kecil. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, dan menggunakan waktu pagi untuk menuntut ilmu agama. Salah satu kegiatan yang sangat berat di masa sekarang yaitu belajar subuh. Kalau di tempat kami, kajian subuh sudah redup, nggak kayak dulu. Bahkan dikasih sarapan gratis pun nggak bisa mengembalikan semangat seperti dahulu. Kalau ini ada sarapan gratisnya. Oh, air putih ya sarapannya. Siapa tahu bulan-bulan depan ada bubur kacang hijau. Dan jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi berjudul 18 karakter seorang pendidik dan orang tua. Kesempurnaan karakter itu milik para nabi dan rasul. Adapun kita manusia biasa sangat banyak kekurangan. Tapi meskipun banyak kekurangan, jangan sampai kekurangan ini cuma dianggap normal. Lalu kita katakan, ya maklumlah namanya juga kita manusia biasa. Pasti banyak kekurangan. Karakter-karakter kekurangan ini sebenarnya bisa dipelajari dan bisa ditambal. Terutama dalam kita mendidik. Apakah kita menjadi seorang guru di sekolah? Ataukah kita menjadi pendidik di dalam rumah? Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita sekolahkan, gurunya mengatakan, ya maklum Pak, namanya juga manusia biasa, pasti Bapak gak akan terima. Ya saya tahu, tapi apa gunanya Anda belajar jadi guru? Anda kan jadi guru, sebelum jadi guru kan harusnya belajar dulu jadi guru. Masa anak orang dikit-dikit ditabuk, dikit-dikit dijambak? Ya saya, tapi kan saya memang kayak gini, dari rumah saya kayak gini, orang tua saya didik saya kayak gini, kata gurunya. Kita nggak akan terima, loh Anda kan guru. Sebelum jadi guru itu belajar dulu jadi guru. Kecuali sekolah yang semangatnya bukan untuk menyelenggarakan pendidikan, tapi bisnis pendidikan. Kalau bisnis pendidikan biasanya comot aja dari manapun. Siapa yang mau jadi guru sini masuk. Tiba-tiba langsung pegang kelas, tiba-tiba langsung ngajar. Makanya kadang murid-murid itu bingung. Karena gurunya punya latar belakang beda-beda. Guru yang dari pondok, guru yang dari pondok modern, guru yang dari IKIP, guru yang basicnya SMK, guru yang basicnya S1, gayanya beda-beda, ya, sehingga kadang murid bingung. Nah di sini ada standar-standar menjadi seorang guru dilihat dari sisi karakter. Ini kita bisa terapkan di rumah juga. Tidak berlama-lama, saya langsung sebutkan satu persatu. Karakter pertama yang sangat penting adalah keikhlasan. Ini dituntut bagi orang, baik dia menjadi seorang guru maupun menjadi orang tua. Tanpa keikhlasan, maka fungsi kita menjadi seorang pendidik pasti akan berat. Tanpa keikhlasan, kita akan merasa ini hanya jadi sebuah beban. Bapak kalau tanya sama istri di rumah, berat gak mah? Pasti dia jawab sebenarnya berat. Berat loh. Bangun pagi
sudah nyiapkan anak buat sekolah, nyiapkan buat suami pergi kerja. Suami pergi, anak ke sekolah, dia nyuci piring misalnya, nyapu rumah, bersihin ini, bersihin itu. Nanti anak mau pulang sekolah, dia sudah harus masak dulu. Nanti nidurkan anak, sore ngajarin anak, ngajak bermain. Saya yakin semuanya kalau dianggap ini beban pasti berat. Tapi yang bisa bikin ringan adalah kalau di situ ada keikhlasan. Oh iya, kan saya yang minta kepada Allah biar saya dikasih anak. Ini sekarang saya sudah dikasih anak, tanggung jawab saya untuk mendidik mereka. Kalau ini ada di dalam hati, insya Allah setiap yang berat di rumah akan lebih ringan. Lebih ringan di hati meskipun tetap berat di badan. Ya, angkat galon berat, tetap berat. Tapi kalau ini ada keikhlasan maka insya Allah akan lebih mudah dilaksanakan. Yang kedua ya, berilmu. Karakter yang sangat penting untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik, menjadi orang tua adalah ilmu. Setelah ikhlas, ilmu. Karena orang kalau tidak punya ilmu, maka ilmu tidak akan bisa dia sampaikan kepada orang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, maka dia tidak akan bisa kasih sesuatu. Orang yang tidak punya uang, maka dia tidak akan bisa kasih uang. Begitu juga orang yang tidak berilmu, maka tidak akan bisa menyampaikan ilmu. Orang tua kalau bodoh, maka yang ada dia menciptakan generasi bodoh berikutnya. Bila orang tua tidak belajar, maka dia hanya akan menularkan kebodohannya kepada anak-anaknya. Di sini ada pasar malam nggak? Anggaplah ada pasar malam. Antum dengarnya apa? Oh ya, pokoknya pasar malam. Di pasar malam, kadang-kadang orang tua bawa anak, karena itu yang versi ekonomi, versi budgetnya itu. Soalnya kalau main di tempat bermain yang mahal mungkin orang tuanya nggak affordable, mungkin agak mahal. Dibawalah ke pasar malam, mungkin yang murah-murah. Di pasar malam, orang tua bodoh mengajak anaknya bermain tanpa memilah-milih mana yang halal, mana yang haram. Di pasar malam itu kan ada permainan yang haram, meskipun ada juga permainan yang halal. Permainan halal misalnya yang sifatnya akad sewa. Misalnya menyewa dengan biaya 15.000 yang disewa motor-motoran kecil. Dia naik berdua sama anaknya, putar-putar 15 menit. Selesai balikin. Itu halal. Karena sifatnya akad sewa menyewa. Ada yang akadnya haram. Misalnya karena di situ ada unsur gharar. Misalnya permainan di pasar malam ada kita bayar 20.000 dikasih gelang 10 misalnya. Kalau sampai salah harga ketahuan saya nggak pernah main. Bapak saya pun sama mama saya nggak pernah seumur-umur ngajak ke tempat-tempat seperti itu. Dikasih gelang, disuruh lempar dengan 10 kali lemparan. Bila masuk dapat hadiah, kalau nggak masuk nggak dapat apa-apa. Itu permainan haram. Karena dia mengandung unsur untung-untungan alias gharar. Ini yang ada jarumnya pakai sayap gitu, jadi dilempar. Itu apa namanya? Ya pokoknya model panahan. Ya. Tapi kalau panahan kan kayak gini ya. Nah ini kan yang dilempar gini. Tak, kalau kena 10 dapat apa? Kalau nomor 9 dapat apa? Kalau ahli 10 kali dapat banyak, padahal bayarnya cuma 20.000. Tapi kalau nggak ahli bisa jadi nggak dapat apa-apa. Ini permainan haram. Adapun permainan yang ini haram apa enggak ya?
ada kolam, isinya ikan, terus dipancing-pancing. Bayarnya 20.000 pancing, dipindahkan. Halal atau haram? Tergantung. Kalau ikannya dibawa pulang, haram. Kalau cuman gitu terus dibalikin lagi, sudah selesai, sudah 10 menit. Jadi hanya sekedar bermain, pindah-pindahkan ikan, boleh. Tapi kalau dibawa pulang, oke. Terus pulang, maka haram. Nah, orang tua kalau tidak berilmu, bagaimana dia memilah-milih mana yang halal, mana yang haram buat anak-anaknya? Berarti orang tua harus belajar hukum. Orang tua yang berilmu, orang tua seharusnya dia berilmu dalam hal yang sifatnya fikih dasar. Untuk dia mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal dasar. Bapak dulu tahu istilah air mani pertama kali dari siapa? Banyak orang yang tahu istilah ini justru dari tetangga. Waktu itu ngobrolnya lagi ngobrol jorok. Bukan dari orang tua. Padahal idealnya yang memberitahu itu orang tua, karena kalau orang tua pasti pengajarannya sedang positif. Mungkin orang tua kalau bicara tentang hal ini, tentang air mani, mungkin dia akan membuka pelajarannya dengan misalnya bertanya, apakah kakak sudah mimpi basah? Apa itu Mi? Mimpi basah itu gini, apabila seorang anak laki-laki sudah mulai beranjak tumbuh remaja, maka dia nanti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu kalau dia mimpi sesuatu yang menimbulkan ada air yang keluar di celananya, itu namanya air mani. Kalau sejak saat itu maka dia sudah wajib untuk sholat, maka setiap sholat yang dia tinggalkan dia sudah dicatat dosanya. Kalau dulu ada dosa-dosa yang dia kerjakan sebelum dia mimpi basah, maka belum dicatat. Tapi sejak mimpi basah maka sudah dicatat, karena dia dianggap sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh itu adalah usia di mana kita sudah dibebankan syariat. Diceritakan, kalau nanti sudah mimpi basah maka nanti cara mandinya gini. Cara mandinya gini. Diajarin. Pasti positif kalau orang tua yang ngajarkan tentang hal ini. Tapi kalau dapatnya dari tetangga, seringkali cerita-cerita negatif. Maka orang tua harus belajar, apalagi pendidik. Bapak pernah nggak ada masanya anaknya kalau ngomong tuh teriak berulang kali? Misalnya dia bilang gini, Abi, Abah, Bah, Abah, Bah. Ada nggak anak itu kalau ngomong selalu nadanya dia tinggi di atas? Ada. Itu kira-kira kenapa? Kenapa ya? Musa gimana? Kalau sering gitu, pertanyaannya kenapa begitu? Melihat sekeliling kali ya, modus ya, buat tinggal ngelempar ke yang lain. Ya. Itu gara-gara ngeliat sekelilingnya. Karena anak itu kan suaranya apa ya? Bisa nggak dia suara rendah? Bisa. Tapi kenapa anak seringkali berbicara dengan suara tinggi? Kita bilang, shh. Ini loh kalau ngomong keras banget sih. Coba pelan-pelan saja, kenapa? Kalau ada yang bertanya, itu kok bisa gitu ya? Nah, itu juga ada ilmunya. Ilmu simpel. Bahwa anak melakukan itu karena diabaikan. Bukan karena semata-mata lihat sekeliling. Lebih karena diabaikan. Karena kalau tidak diabaikan, pasti suaranya rendah dulu. Bah, iya. Kalau kita langsung begitu, iya. Tadi ada lihat kecoa. Oh, kecoa di mana? Pasti semuanya datar, suaranya pasti akan rendah. Tapi kalau Bah,
Abahnya masih lihat HP. Bah. Bah. Lihat dulu. Itu tunggu sebentar. Apa sih? Bah. Tunggu dulu. Kenapa? Eskalasi suara pasti akan dari kecil naik. Karena ada faktor diabaikan. Bila itu terus dilakukan berulang-ulang, nanti ada masanya dia sudah tidak di bawah lalu bereskalasi, langsung di atas. Kita pun kalau mau nyuruh dia diam, kita suka bilang gini, jangan kencang-kencang suaranya. Padahal mamanya, itu pas ngomong itu, kencang juga. Coba kalau ngomong pelan-pelan aja. Gimana caranya biar dia suaranya biar rendah? Caranya? Tirukan. Waktu bilang sama dia agar suaranya rendah, maka kita pakai suara rendah. Misalnya dia bilang, Mi, coba lihat Mi. Lihat apa? Ini lihat dulu nih, ada nih. Boleh suaranya boleh pelan-pelan. Umi dengar kok. Ada apa? Ini dulu saya nggak ngerti. Suatu hari diajarin sama istri. Kalau bilang sama anak-anak agar suaranya pelan-pelan, bukan dengan ngomongnya jangan keras-keras, itu keras. Ngomongnya justru yang ngomong ini pelan-pelan. Suatu hari saya ketemu dengan anak jamaah umroh di masjid. Itu di masjid sebuah sekolah yang ramai sekali anaknya. Anak ini belum sekolah, maka saya tanya, Umar dari mana? Dia langsung bicara, pada ini baru selesai salam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi zikir, banyak anak sekolah. Terus saya nanya, Umar dari mana sama Abah? Umar tadi dari sekolah. Semua orang pada ngeliatin dia gitu kan. Siapa itu anak kecil ngomong? Terus saya praktekkan yang dikasih tahu sama istri saya. Maka saya bilang, oh sekolah di mana? Dia bilang, sekolah di Ibnu Umar. Jadi yang tadinya dia cerita, Umar dari sekolah. Waktu saya bilang, pelankan suara saya, dia pun otomatis ngikut. Iya tadi ini, oh gitu. Tadi sama Abah? Iya sama Abah. Paham ya maksud saya? Ini cuma contoh Pak ya. Ilmunya sangat banyak tentang mendidik anak. Mulai dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun. Setelah itu dia nikah, dia sudah jadi orang tua baru. Coba ulang. Fase-fase pendidikannya tadi. 0 sampai 2, terus 2 sampai 7, 7 sampai 12, 12 sampai 18. 0 sampai 2, karena di 2 tahun pertama ini adalah golden age. Ini masa keemasan, segala ilmu pengetahuan dasar dia serap di 0 sampai 2 tahun. Nanti ini jadi bekal waktu dia sudah mulai masuk TK di usia 4 atau 5 tahun. Anak di 0 sampai 2 tahun, apa yang harusnya dilakukan oleh orang tuanya? Banyak orang tua yang punya anak di usia ini ditanya, apa tugasnya Mas? Bingung, gak bisa jawab. Loh Anda kan orang tua itu harusnya punya karakter berilmu. Apa ininya? Ilmunya buat orang tua di usia 0 sampai 2 tahun. Saya kasih tahu langsung. Di 0 sampai 2 tahun yang paling banyak dilakukan, tugas yang paling banyak dilakukan untuk orang tua adalah namanya labeling. Labeling itu artinya melabelkan sesuatu. Yang dilabelkan apa? Apapun yang didengar, yang dilihat, yang dibaui, yang dikecap, yang diraba. Yang dia dengar, misalnya dengar azan, kita bilang,
Oh itu namanya azan. Waktu dia masih 0 sampai 2 tahun. Kalau terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bilang, oh bunyi azan dek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita dapati anak kecil-kecil itu kadang-kadang dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya meniru apa yang dia pernah dengar. Betul nggak? Kalau bapaknya pulang, Assalamualaikum, nah Abah sudah datang. Itu suaranya Abah. Bunyi, krum, 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 krum. Itu suara motornya Abah. Lewat, meong, itu kucing, bunyinya meong. Apalagi? Banyak bunyi yang bisa dilabelkan. Apa tadi yang didengar? Terus? Yang dilihat? Kita lihat, misalnya dia gelas. Oh ini namanya gelas. Dia gini-ginikan air. Kalau biasanya kita, jangan digituin nanti tumpah. Anak kecil malah belum mengerti. 0 sampai 2 tahun tugasnya bukan jangan gitu nanti tumpah. Jangan gini. Tugas kita labeling. Oh ini namanya air. Dia pegang-pegang HP. Bukan jangan pegang HP nanti jatuh lagi pecah HP-nya mama. Bukan begitu. Tapi oh ini namanya HP. Nah mau dipegang ini namanya HP. Tapi ini bukan mainan anak kecil. Ini peralatan orang dewasa. Dia pegang sesuatu, misalnya botol. Oh ini namanya botol. Coba kalau setiap hari kita dapatkan 200 kosakata selama 2 tahun. Kira-kira nanti pas dia sekolah kayak apa? Mungkin gurunya tuh sangat senang. Enak bu ngajarin anaknya ibu. Soalnya apapun sudah pada tahu. Ya. Ditanya, Akrom, ini siapa yang tahu ini warna apa? Oh iya Akrom, usia 4 tahun. Itu warnanya merah. Oh iya merah benar. Kalau yang di bawahnya, itu warnanya putih. Betul sekali warnanya putih, Masya Allah. Kalau ini bendera, ini namanya apa? Denny. Denny. Ini pertanyaan buat Denny. Ya Akrom sabar dulu ya, nanti Ustazah tanya lagi. Ini apa Denny, benda apa? Kebetulan Denny misalnya orang tuanya nggak banyak labeling. Jadi Denny belum tahu. Ada teman-temannya tahu? Oh belum tahu. Jadi apa ini Akram? Itu bendera. Oh ya Masya Allah bendera. Oh iya. Ada bunyi yang di atas kita. Itu bendanya apa? Akram lagi, Akram lagi. Kipas angin. Iya. Oh kipas angin Masya Allah. Warnanya apa? Hitam. Akram terus. Soalnya orang tuanya di 2 tahun pertama labeling begitu banyak. Tadi yang didengar, yang dilihat, yang diraba seperti halus dan kasar. Ini dikasih tisu misalnya. Oh iya, adik nangis ya. Iya, disusun dulu ya. Disusun. Nah, adik sedih. Oh iya, adik sedih ya. Iya, dikasih tisu ya. Lihat, tisunya halus. Halus. Ada yang mau mandi. Iya, ini kita waktunya sudah mandi. Ayo kita mandi. Ya. Ini kita pakai handuk nanti. Coba handuknya. Nah, halus. Dia tahu tuh halus. Dia pegang ada bola-bola yang ada durinya. Nah, ini kasar. Ini namanya tajam. Tajam-tajam. Yang dipegang, yang dikecap. Jangan dulu kasih cabai ya, ntar dia nangis. Misalnya dia mencoba-coba mengemut lemon. Dia, nggak gitu kan? Oh iya itu namanya asam. Atau versi lainnya, oh iya itu namanya kecut. Ya nama lemon seperti itu. Pas dia minum madu, nah itu madu namanya manis. Dari situ banyak label, itu bekal buat dia nanti ke fase berikutnya. Fase sekolah terutama. Di 2-7 tahun, ini ada ilmu yang lain lagi. Yang salah satu yang paling utama adalah bagaimana kita memahami 4 karakter dasarnya.
Anak normal 2 sampai tahun, laki dan perempuan, anak negara manapun, anak suku apapun, semua sama. Normal 2 sampai 7 tahun, di negara manapun bentuknya sama, karakternya ini. Ada 4. 1, suka bereksperimen. Makanya kadang-kadang kita dapati anak usia 3 tahun, sambal dikasih susu. Terus mamanya marah, apa kamu ini sambal dikasih susu? Astagfirullahalazim, gitu kan. Ngomel mamanya. Seandainya dia paham, oh memang ini usianya dia, 2 sampai 7 tahun itu suka bereksperimen. Pertama, jangan marah. Yang kedua, siapkan media bereksperimennya. Ya, sambal dikasih susu, kita lihat ada kecap campur sirup. Ya kan? Kadang kita marah, tapi memang itu karakter 2 sampai 7 tahun. Makanya di rumah harus ada medianya. Misalnya siapkan buat dia media ada namanya media cair. Misalnya baskom kecil-kecil. Bapak-bapak di sini tahu nggak kertas sumba? Kertas jagung. Kertas itu loh, kertas yang warna-warni yang suka dipakai zaman dulu buat ulang tahun, buat apa. Itu kan kalau dicampur di air kan nanti dia warnanya gitu kan. Nah itu kita misalnya pakai kertas sumba, oh ini warnanya kuning cairannya. Terus ada cairan yang warnanya merah, kalau dicampur jadi merah sama kuning, kalau dicampur jadi oranye. Kalau biru sama kuning jadi hijau, merah sama putih jadi pink. Itu tahunya dulu usia berapa? SD? Bapak dulu tahunya itu, ya Allah ternyata dicampur jadi hijau. Itu apa? SD ya? Saya punya keponakan, usianya 3 tahun. Dia bilang sama saya, Baba Ita itu saya. Baba Ita mobilnya Ayla warnanya kuning. Iya, Baba Ita warnanya kuning. Kalau Abi warnanya merah. Kalau punyanya Abi warnanya merah. Oh iya, itu mobilnya kalau dicampur jadinya oranye. Umur 3 tahun dia bilang mobilnya Baba Ita merah, mobilnya mobilnya saya kuning, mobil dia bapaknya merah, kalau dicampur jadi oranye. Itu 3 tahun sudah tahu ternyata. Dari mana? Jawabannya dari media cair yang diajarin di rumah dan di sekolah. Ustadz, sekolahnya Ustadz usia berapa? Usia 0 tahun. Kami bukan daycare. Kami di sekolah punya sekolah untuk anak 0 tahun. Dari 1 tahun sudah bisa sekolah. Ya. Apalagi ya? Tadi eksperimen. Yang kedua, komunikator. Anak di usia 2-7 tahun memang dia komunikator. Apa itu komunikator? Apapun yang dia butuh sampaikan dia akan sampaikan. Meskipun bagi kita kadang-kadang tidak begitu menarik. Misalnya dia bilang gini, habis sudah pulang. Habis sudah pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bi, tadi adek tadi jatuh. Oh iya jatuh. Iya tadi jatuh di situ. Oh jatuh di mana? Kalau abinya tidak begitu perhatian, tidak begitu mengenal bahwa anaknya di usia itu adalah komunikator, mungkin dia akan bilang, tunggu dulu ya, abi capek. Sana dulu, abi capek. Padahal anak sedang ingin berkomunikasi. Mungkin nanti ada masanya, bisa jadi ada masanya, ketika suatu saat kita lagi ingin komunikasi sama dia, dia jadi malas. Karena saat dia jadi komunikator, nggak ada yang peduli misalnya. Mungkin nanti saat dia sudah kelas 6 SD, kita mau tanya, abang mau masuk mana? Mau masuk SMP biasa, apa masuk pondok? Bang,
ditanya loh sama orang tua, kok ditanya kok jawab? Dijawab dong. Dia sudah malas. Karena ada masanya waktu dia ingin bicara, orang tuanya bilang sana-sana, Abi lagi capek. Ada nggak anak yang kau ditanya itu jadi malas? Ada banyak. Kita tanya dia apa kegiatan, gimana kegiatan di sekolah? Oke. Iya, apa tadi yang kamu pelajari? Banyak. Apa sih tanya-tanya? Malas. Ada masanya dia ketika sudah ditanya jadi malas. Ketiga, pelaku aktif. Kadang kita suruh ambil sapu, dia nyapu. Kata mamanya, sudah nggak usah kamu yang nyapu, nanti kamu nyapu juga nggak bersih. Nanti ada masanya di atas 7 tahun, mungkin nanti pas 13 tahun ketika mamanya suruh dia nyapu jadi malas. Karena di usia 2-7 seharusnya dimanfaatkan keinginannya untuk menjadi pelaku aktif. Mamanya lagi di dapur, yang datang anak usia 5 tahun. Anak 5 tahun kata mamanya, "Nggak usah, kamu di luar aja, jangan di sini nanti mengganggu sana. Ini kerjanya Umi sana. Main aja di luar." Padahal di saat itu dia pengen bantu, dia memang lagi pengen jadi pelaku aktifnya. Masalahnya apa kalau dia bantu di dapur? Kata uminya, takutnya nanti dia motong sembarangan, nanti takutnya luka. Kalau begitu, kasih alat potong yang tidak melukai. Apa alat potong yang tidak melukai? Pisau plastik. Oh, tapi kan ini motong-motong, ya kasihlah bahan yang bisa dipotong dengan pisau plastik. Misalnya potong buncis. Ya. Atau potong apa? Petik-petik kol, petik-petik bayam, bisa nggak kira-kira anak kecil? Ya. Oh, adek mau bantu, silakan di sini. Mau bantu? Kalau mau bantu, boleh nanti Umi arahkan. Mau bantu? Iya, silakan. Ini baskom, ini bayam. Caranya gini, cetik, petik, bisa, silakan. Meskipun kadang-kadang metiknya juga sembarangan. Saya pernah dibilang mama saya zaman dulu ya, zaman orang tua zaman dulu gitu. Kalau petik buncis, maka petiknya itu harus sama gitu. Jadi nanti pas disayur, panjang pendeknya sama gitu. Nah kalau panjang pendeknya nggak sama, dimarahin gitu kan. Maksud saya gini, mungkin nanti saat dia melakukannya, panjang pendeknya nggak sama. Ya, bagaimana cara mengarahkannya? Oh kayak gini, nih ukurannya segini. Meskipun nanti ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, ya nggak apa-apa. Yang penting dia mau melakukan aja dulu. Karena bisa jadi nanti di usia 13 tahun waktu kita orang tua minta agar anak bantu di dapur, anaknya sudah nggak mau. Satu lagi, berapa tadi? 1, eksperimental, tukang eksperimen. 2, komunikator. 3, pelaku aktif. 4, peniru ulung. Biasanya anak di usia 2-7, kalau tadi kata ini ada sisi benarnya sih. Kenapa anak yang suka teriak-teriak? Dijawab, karena lingkungan sekitar. Ada benarnya. Kalau mamanya suka teriak sama bapaknya, "Abi, sini dulu." Dia dengar, oh gitu ya cara manggil. Maka dia akan manggil, "Abi, sini dulu." Gitu. Kalau abinya manggil Mi, mana ini ya? Maka dia akan manggil juga, Mi, mana ini ya? Dia akan meniru. Suara tinggi, cara bicaranya. Makanya ada kecil-kecil kok kayak anak kecil, perempuan, cewek, tapi kayak mulutnya kayak ibu-ibu misalnya. Ya, karena niru. Berarti kalau kita punya anak di rumah 2-7 tahun, hati-hati menirukan sesuatu. Anggap aja bapak nggak bisa berhenti merokok. Jangan merokok dalam rumah. Karena nanti anak meniru. Kalau mamanya anggap saja mamanya suka foto. Ya, fotonya suka manyun-manyun kan, kalau ibu-ibu kan, kalau bapak-bapak pasti gini kan.
gitu. Kalau foto itu sih gini. Kalau ibu-ibu kan kayak gini, ya enggak? Nanti sambil gini, sambil manyun. Kalau anak cewek lihat mamanya gitu, insya Allah dia akan lakukan yang lebih dari mamanya. Gini, ini, nah, ya gitu. Maka hati-hati menirukan sesuatu, karena anak di usia itu peniru ulung. Bahkan kadang lebih daripada yang dia tiru. Itu tadi baru ilmu 0 sampai 2, 2 sampai 7. 7 sampai 12, 12 sampai 18 kapan-kapan. Maksud saya ini aja sudah berapa jam saya ngomongin tadi. Itu baru soal ilmu, itu baru 2 fase. Maka orang tua itu betul-betul harus belajar. Karakter berilmu itu sangat mendasar setelah keikhlasan. Saya punya video di YouTube dan Facebook saya, Muflisa Fitra Official, judulnya Karena Orang Tua Harus Belajar. Ada 10 video, per video 1,5 jam. Itu ilmu tentang pendidikan anak mulai dari belum punya istri atau belum punya suami, waktu hamil 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 12, 12 sampai 18, sama beberapa tambahan seperti soal gadget. Nah, silakan kalau ada yang mau nonton. Kalau orang tua muda sebaiknya cari videonya, nonton. Mungkin nanti akan banyak insight. Mungkin ada banyak kata, oh ini saya baru tahu nih. Pantasan aja ternyata anak kita kayak gini. Ternyata jawabannya banyak di situ. Insya Allah. Dan kalau nonton, don't forget to comment, like, share, and subscribe. Nah. Ketiga, karakter ketiga, bersyukur. Syukur. Kalau kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmatku ku tambah. Kita punya anak itu harus bersyukur, Pak. Nabi SAW punya anak berapa? 7. Berapa istrinya? 11. 7 itu dari berapa istri? 2. 9-nya kenapa enggak punya anak? Salah satu yang enggak punya anak, Aisyah. Apakah tidak bisa Aisyah berdoa biar punya anak? Bisa. Apakah Nabi tidak bisa berdoa, ya Allah banyakkan anakku dari semua istriku? Bisa. Bila Nabi minta, mungkinkah dikabul? Pasti mungkin. Tapi Allah takdirkan tidak begitu. Artinya bahkan seorang Nabi dan istri Nabi pun bisa jadi tak punya anak. Sebuah nikmat yang mungkin diberikan oleh Allah kepada yang bahkan bukan Nabi dan bukan istri Nabi. Maka nikmat ini betul-betul harus disyukuri. Apalagi bapak sendiri yang bilang amin amin kan waktu di pelaminan. Orang datang terus kasih salam. Selamat mas ya, barakallah. Barakallah, kenapa barakallah? Karena enggak hafal utuhnya. Barakallah kau barakallah kau jama bainakum fi khair. Ada kan orang bilang barakallah sama awak ya, sama awak. Semoga cepat punya anak. Amin, amin, amin. Yang dulu bilang amin siapa? Ini suami, ini istri yang bilang amin, amin. Sudah betul-betul punya anak? Ternyata dia tidak begitu bersyukur punya anak. Ya. Caranya bersyukur ada 3. 1, syukur dengan hati. Alhamdulillah ya Allah aku dikasih anak. 2, syukur dengan lisan. Berkata alhamdulillah waktu sudah lahiran, masya Allah sudah lahir ya, alhamdulillah lahir dengan selamat. 3, syukur dengan anggota badan. Salah satunya adalah memberikan haknya anak kepada mereka. Itu bentuk syukur. Ada kisah saya bawakan ini 2 minggu lalu. Lama saya nggak bawain kisah ini. Qadarullah kisahnya sudah saya cek ternyata dhaif. Dulu awal-awalnya sering saya bacakan karena ada di kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Qadarullah ternyata saya cek, oh
dhaif. Tapi secara isi ada sisi benar. Maka diingat-ingat kisah ini adalah kisah yang dhaif, tapi secara makna benar. Ada seorang laki-laki tua datang kepada Umar bin Khattab, mengadukan anaknya yang sering berbuat zalim kepada dia. Padahal dia laki-laki tua lansia. Entah mungkin dihardik, entah mungkin dipukul, didorong, disakiti, dicubit. Dia datang kepada Umar bin Khattab mengadukan hal ini. Maka Umar menyuruh orang untuk memanggil anaknya. Umar kemudian memarahi anaknya. Kamu tidak menyayangi orang tuamu, kamu anak yang durhaka karena tidak menyayangi orang tua, bahkan kamu menzaliminya, menyakitinya. Maka si anak ini berkata, wahai Amirul Mukminin, sebelum maksudnya, wahai Amirul Mukminin, kalau Anda merasa bahwa saya harus berbakti sama orang tua saya karena dia punya hak sebagai orang tua, saya mau bertanya, apakah saya sebagai anak tidak punya hak? Sebagai anak? Maka Umar bin Khattab mengatakan, iya tentu punya. Bolehkah saya diberitahu apa haknya saya sebagai anak? Hakmu 3. 1, diberikan ibu yang baik. 2, diberikan nama yang baik. 3, diberikan pengajaran agama. Sudah? Ya, itu hakmu. Maka si anak berkata, dari semua yang Anda sebutkan tadi, tidak satu pun saya dapatkan dari bapak saya. Anda bilang saya diberikan ibu yang baik. Bapak saya itu pernah pergi ke pasar malam, ada budak lagi diobral 2 dirham, dibeli, digauli. Nah, saya ini hasilnya. Anda juga tadi mengatakan anak itu diberikan nama yang baik. Nama saya siapa? Anda pun tadi tidak bertanya. Saya bukan Abdurrahman, Abdullah, Abdul Khaliq, bukan. Nama saya Ju'al. Ju'al itu nama binatang semacam kumbang yang suka hinggap di kotoran hewan. Anda mengatakan saya diberikan pengajaran agama, bapak saya nggak pernah ngajarin saya agama. Ya, maka Umar kemudian balik memarahi si lansia tadi. Kata dia, karena kamu tidak memberikan haknya waktu dia kecil, makanya dia tidak memberikan hakmu waktu kamu sudah tua. Secara makna benar tentang 3 haknya anak. Secara riwayat dia dhaif. Maksud saya jamaah yang dirahmati Allah, bentuk dari kesyukuran adalah seharusnya orang tua mau untuk membersamai anaknya, mendidik dia, menyertai dia dalam proses dia tumbuh. Karena sebagian orang tua, terutama bapak seringkali berprinsip pokoknya untuk urusan anak, urusanmu. Siapa ini? Istri. Urusan luar rumah, urusan duit saya, tapi urusan rumah kamu. Anak-anak kamu. Jadi ketika abinya pulang, Abi ini mau tanya ini bagaimana ini PR-nya. Tanya Umi. Abi sudah dari luar udah capek. Tanya Umi. Padahal ada banyak pengajaran yang mungkin yang tahu justru Abi. Misalnya Abi yang ngerti bahasa Inggris, Umi nggak ngerti. Nah kalau Abinya bilang, tanya Umi, nggak ngerti. Buka chat GPT. Maka ini tidak membersamai anak dalam pendidikannya jadinya. Saya kecil, waktu SD ada pelajaran matematika namanya eliminasi substitusi. Yang gini Pak, 2A plus B sama dengan 3B sama dengan ini. Berapa KA? Ada kan? Gitu. Mama saya nggak ngerti. Di sekolah, gurunya juga tidak membuat saya mengerti. Maka saya pulang, saya tanya bapak saya. Bapak saya ngajarin. Bukan bapak saya bilang gini, bapak lo sudah bayar. Tanya sama gurunya. Buat apa kita bayar kalau ternyata pulang-pulang harus bapak juga yang ngajarin?
gitu. Beberapa minggu lalu ada ibu-ibu saya dengar, saya skakster, meskipun saya nggak suka main catur. Ya. Kata ibu itu begini, anak saya ini Ustadz kan masuk sekolah, ternyata matematika harus saya juga yang ngajarin. Maka saya bilang, kok bisa? Iya soalnya kan di sekolahnya itu dia nggak fokus. Kok bisa dia nggak fokus? Ya kan muridnya banyak. Bu, homeschoolingin aja anaknya. Selesai. Kok Anda yang mengeluh? Anda kan bawa ke sekolah. Anda bilang anak saya nggak bisa fokus, teman-temannya bisa, anak-anak nggak bisa. Terus Anda mengeluh karena teman-temannya banyak. Ya sudah kalau gitu sekolahin di rumah aja, homeschooling. Ajarin sendiri anaknya, jangan ngeluh sama sekolahnya. Loh, tapi kan saya bayar Ustadz. Bu, saya juga kecil dulu, nggak semua pelajaran saya dikasih oleh guru saya. Guru saya juga kemampuannya terbatas. Kalau mau guru yang punya semua kemampuan, kuliah no sana. Maksudnya yang ngajarin dosen jadinya. Bukan orang S1 lulusan IKIP, PGRI, bukan. Guru kita di sekolah juga punya keterbatasan. Anda sebagai orang tua juga harus mendampingi. Saya kali-kalian, saya ingat persis. Di kepala saya yang belum hilang. Kelas 3 SD, sekitar jam 9 malam. Saya ngafal kali-kalian 9, itu di rumah mama saya yang ngajarin. Karena kali-kalian 8, 9 sudah mulai agak susah di saat itu. Saya ingat sekali tiba-tiba diketok sama guru, pintu kami diketok sama guru wali kelas saya. Namanya Pak Agus Salim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan. Oh ya Pak Agus, ngapain? Fitra ngapain? Ngafalin kali-kalian. Kita nggak nyetor sama guru di sekolah. Guru sekolah nggak ada waktu. Kita nyetor kali-kalian sama orang tua. Kok Anda cuma mau tahu? Saya mau tahunya pokoknya saya antar, bayar. Saya nggak mau tahu anak saya harus pintar. Mana bisa kayak gitu? Di sekolah itu juga punya keterbatasan. Berapa jam anak di sekolah? Masuk jam 7, pulang jam 2. Sekitar mungkin hanya 8 sampai 9 jam. 24 jam kan waktunya. Lebih dominasi sama siapa? Sama orang tua. Anda juga harus punya rasa syukur untuk Anda mau mendampingi pembelajaran anak Anda. PR itu juga kadang-kadang harus dibantu oleh orang tua. Yang mana dek? Oh ini kayak gini caranya nih, coba ya gini. Memang harus kok. Nggak bisa semuanya mengandalkan sekolah, nggak bisa. Berapa banyak hafalan yang dihafalkan itu harus dilakukan di rumah. Misalnya anak kita sekolah, di situ ada pembelajaran bahasa Arab. Dia harus ngafalnya itu di rumah. Bukan dikasih waktu setengah jam semuanya ngafal dalam sekelas, habis waktu. Ngafalnya di rumah. Kadang-kadang dia hafal nggak ya? Setoran Kepada siapa dia setoran? Sama orang tua kadang-kadang. Orang tua memang harus bersyukur punya anak, dan salah satu syukurnya adalah dia dampingi pembelajaran. Keberapa? Keempat, hormat. Hormat dan terhormat. Orang tua harus terhormat, guru harus terhormat, sebagaimana dia juga harus hormat sama anak dan hormat sama anak didiknya. Dia hormat artinya dia mengetahui batasan-batasan. Bukan mentang-mentang orang tua terus dia gampang melecehkan. Ini kita sampai jam berapa? Sekarang sudah jam 7, Wita. Ya. Jam 6 WIB. Jam berapa selesai? Jam 6? Sekarang berarti. Itulah kan ada kacang hijaunya makanya. Berarti ini yang terakhir. Ada berapa itu tadi? Berempat. Saya punya 18. Ya. Insya Allah 6.30. Iya, tapi meskipun 6.30 insya Allah nggak selesai 18, yakin. Ya. Seberapanya dapat nanti insya Allah dilanjutkan kapan-kapan. Kalau misalnya anak bulan depan ke sini, Sabtu itu ada jadwal siapa di sini? Ini hari ini jadwal siapa? Nggak ada. Ya, berarti insya Allah Sabtu depannya, bulan depan lanjutin. Ya.
Insya Allah. Kalau masih hidup kita. Ini tadi yang keberapa? Kelima? Baru 4. Astagfirullah. Oke, baru 4. Hormat dan terhormat. Contoh hormat, maaf. Saya tidak tahu kalau di sini ada nggak orang tua yang suka memainkan kemaluan anaknya yang masih kecil. Karena masih kecil, masih 2 tahun, belum disunat, terus suka gini, ini gini. Itu enggak menghormati namanya. Itu apa itu? Itu aurat, itu kemaluan. Tidak bisa disentuh hanya dengan cara dimainkan. Makanya anak kecil tuh banyak yang mudah dilecehkan. Karena orang tua yang bikin kayak gitu, dia nggak paham kalau ternyata itu harus dipertahankan. Kalau perlu nabok. Bila ada orang memainkan gini, kalau perlu nabok. Nanti pas dia TK, terus ada gurunya dimainkan, harus dia marah. Waktu dia SD ada temannya yang mainkan, punyamu ini. Kalau perlu nampar. Ya. Ini kemaluan, nggak boleh disentuh dengan sembarangan. Karena orang tua yang tidak hormat gini, ini, tiki. Ya. Ada ketidaksadaran di situ bahwa itu aurat. Anak saya bilang tadi, anak kita ini banyak yang tidak mengerti hal itu. Makanya ada misalnya kasus kiai cabul 50 santriwati, ada anak syekh dari Mesir mencabuli anak. Karena dia tidak mengerti bagaimana dia berinteraksi dengan kemaluannya. Gini Pak diantara ilmunya. Sini ke atas, itu sentuhan sayang. Misalnya ketika anak kecil dipegang, itu sentuhan sayang sini ke atas. Sini ke sini itu meragukan. Kecuali perempuan, maka ini tidak boleh disentuh. Sini yang ke bawah harus bereaksi dengan keras. Enggak boleh. Bukan yang enggak boleh. Enggak, bukan gitu. Kalau yang predator bilang diginikan, terus dia bilang jangan. Predator semakin kayak gitu anaknya semakin dimainin. Harusnya gini, enggak boleh. Kalau perlu teriak, "Mama!" Kalau seperti itu teriak, predator takut. Kenapa? Ini kakak ini pegang-pegang. Harus kayak gitu. Tapi kok bisa ada anak-anak kecil nggak mengerti, lalu kemudian jadi kasus. Karena ada yang membingungkan, soalnya orang tuanya, tantenya, neneknya, sepupu-sepupunya yang tua suka mainkan begitu, dipikir itu boleh. Ya. Harusnya kita ajarin, ini area terhormat. Karena ini area terhormat, ini namanya aurat, nggak boleh dipegang sembarang. Kalau ada yang megang, bilang, "Nggak boleh." Coba teriak, "Nggak boleh." Nah kayak gitu, "Nggak boleh." Kalau dia bilang, "Nggak boleh," bukan. Kalau "nggak boleh," bukan begitu. "Nggak boleh," harus marah. Ya, siapa tahu itu terjadi di sekolah. Bapak apa iya anaknya masuk sekolah bapaknya nungguin? Enggak. Nah bisa jadi di kelas itu kan dia yang kecil, ada temannya yang besar. Temannya yang besar terus mulai memainkan, mungkin anaknya yang besar itu di rumahnya dianggap biasa. Dia mainkan punya temannya. Harus hormat. Jadi pun saat ini di sekolah kami ya, kami ajarin. Kalau saat mengganti pampers pun itu kita harus minta maaf. "Permisi, minta maaf, ini pampersnya sudah penuh." "Maaf." "Oh iya sudah penuh." Makanya dari tadi nangis. "Oh iya sudah penuh. Ini harus diganti. Mohon maaf ya, terpaksa dibuka dulu celananya, pampersnya." "Oh maaf ya." Maaf ini maksudnya maaf karena membuka auratnya, terus mengganti. Kita bilang minta maaf. Ada anak kecil, kalau kita lewat anak kecil, kadang-kadang orang tua suka gini, ih lucunya. Gini. Seandainya anaknya bisa berontak, dia bilang, "Apa sih ini orang? Ini pipi saya, jangan diapain." Seandainya dia bisa ngomong. Tapi karena dia masih 2 tahun,
diginikan nggak ngerti. Itu nggak boleh diginiin. Belum lagi bapak habis gini, habis itu gini anaknya orang. Habis gini ada daging soto belum keluar, habis itu ketemu anaknya, gini. Itu lu udah nompel di sini. Ya. Nggak boleh, itu harus hormat. Ini boleh dicium, izin ya, boleh cium ya, Ustadz cium ya, ya. Kalau dia begini, nggak boleh maksa. Saya punya anak jamaah umroh tuh, 2 tahun. Meskipun cewek boleh dicium ya. Anak cewek 2 tahun boleh dicium, meskipun bukan mahram. Ada anaknya sepupunya Nabi, ketemu anak tetangga, dicium. Umurnya masih 2 tahun tapi. Kalau anak 4 tahun, 5 tahun kan sudah mulai merasa malunya sudah tinggi. Tapi 2 tahun kita nggak boleh cium. Dia sudah nggak boleh. Kalau dia boleh cium, oh berarti nggak boleh. Kita harus hormat. Dia nggak mau, nggak boleh dipaksa. Harus terhormat. Bagaimana terhormat? Ya orang tua bagaimana memperlihatkan bagaimana orang tua yang punya tetap punya wibawa tapi tetap terhormat. Ya. Seperti orang tua jangan sampai berbohong depan anak dan anak lihat. Karena itu membuat harga dirinya turun di depan anak. Orang tua nggak boleh misalnya dikit-dikit memukul di depan anak lagi. Karena itu membuat dia jadi tidak terhormat. Orang yang terhormat itu kan menyelesaikan masalah itu nggak main tangan. Orang terhormat itu menyelesaikan masalah dengan dialog, diskusi. Gimana Mi tadi Mi? Kok bisa? Coba kita bicara. Tapi kalau dasar kamu perempuan, dikit-dikit tangannya udah mau naik ke atas, itu justru membuat anak melihat bapaknya tidak terhormat. Mamanya juga, ya, tinggal dievaluasi saja. Ya, harus terhormat. Tadi ada yang saya mau kasih contoh kok tiba-tiba lupa. Tiba-tiba ingat, tiba-tiba lupa. Tadi saya ngasih contoh apa yang bagian pertama tadi? Tentang terhormat? Enggak, itu kan hormat. Yang terhormat, orang tua terhormat. Lupa. Ya intinya orang tua ini dia juga punya harga diri, wibawa. Oh iya saya ingat. Contoh ya. Sudah ingat. Bagaimana bapak saya tetap punya wibawa depan kami, tapi tetap bisa melucu. Karena orang tua yang bisa melucu, yang pandai melucu itu membuat anaknya rindu. Orang tua yang terlalu wibawa, tegang, justru anak cenderung takut. Tapi yang bisa melucu, tapi tetap ada wibawa. Ya. Kalau saya dulu nangis, kakak saya nangis, sampai sekarang di cucunya bapak saya menangis. Caranya bapak saya itu, dia suka ambil, misalnya lagi nangis yang pengen sesuatu tapi nggak dikasih. Ya merengek, gitu kan. Bapak saya ambil celana. Habis ambil celana, dia masukkan kakinya ke lubangnya tapi dilewatkan. Jadi nggak masuk gitu. Tapi di hadapan kami. Nggak masuk lagi nih. Mana sih lubangnya ini? Mana lubangnya ini? Jadi kami yang nangis, ada mulai dari nangis, lama-lama, mana sih lubangnya ini? Nggak masuk kakinya, nggak masuk nih ke dalam celana nih. Akhirnya kita bilang, Pak, itu lubang yang itu, yang mana lubangnya? Ini nak. Akhirnya kita bangkit terus, ini lubangnya ini, coba kakinya, coba bantu kakinya bapak, gimana caranya? Ini nak, kakinya masuk sini nak. Nah, bisa kan? Iya bisa. Bukan begini, diam. Gak suka bapak dengan orang nangis. Mau apa?
HP, ambil. Jangan nangis. Bukan gitu. Ya. Tapi yang memang nggak bisa dikasih, nggak dikasih. Tapi supaya nggak nangis, digoda, dicandai, seperti itu. Masih ada banyak lagi. Insya Allah kapan? Bulan depan insya Allah. Apakah ada yang mau bertanya? Iya. Bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak? Masya Allah, ini saya punya kajian 1,5 jam lagi, judulnya menanamkan tauhid pada anak. Ada slide-nya. Slide menanamkan tauhid pada anak itu ada. Nah, ini butuh 1,5 jam lagi. Salah satu contohnya, dia minta sesuatu, kita bilang coba minta dulu sama Allah. Dia anak kecil, minta uang. Minta uang buat apa? Itu ada cilok. Di sini beli apa kalau sini anak kecil? Anggap aja cilok ya. Ya. Itu beli cilok, ciloknya nanti pergi. Oh ya, cepat minta dulu sama Allah. Cepat minta sama Allah. Bilang, ya Allah, aku minta cilok ya Allah. Bilang, ya Allah, aku minta uang ya Allah. Misalnya dikasih di anak usia 3 tahun. Bilang, ya Allah, ya Allah, aku minta uang ya Allah, minta uang ya Allah. Terus, nah uangnya dapat. Ini Allah yang kasih. Siapa yang kasih? Allah. Cepat pergi. Nanti ciloknya pergi. Salah satunya. Tapi sebenarnya tahap-tahap yang lain masih banyak. Tapi itu kan hanya salah satu contoh. Nanti insya Allah itu jadi kajian yang lain lagi. Ya, akhirnya kajian saya di MHT melulu isinya parenting aja. Begitu ya? Ya. Ya Mas. Kasihan ibu yang di rumah, antum enggak kasihan ya? Bapaknya enggak ya? Dia bilang, kasihan ibu yang di rumah, ketahuan kan dia pasti bilang gini, itu urusanmu. Bukan urusanku. Paling banyak terjadi berantem di antara anak itu adalah karena perebutan. Kenapa mereka berebutan? Kenapa? Mainannya satu? Oh enggak, salah. Masa iya kalau anaknya cewek cowok mainannya bonekanya satu, terus bonekanya harus 2, jadi anaknya laki-laki jadi harus main boneka juga? Berarti salah konsep. Apa jadi? Saya nggak bantu jawab. Dikasih tahu haknya. Bukan. Pertanyaan saya, kenapa kok mereka berebutan? Jawabannya, ganti kalimat antum. Kalimatnya sudah, tujuannya udah benar, tapi kalimatnya salah. Kenapa anak berebutan? Karena ada dari mereka yang tidak tahu siapa yang punya hak. Seandainya mereka tahu siapa yang punya hak, maka nggak ada yang merebut. Merebut itu karena nggak tahu siapa yang punya, siapa yang tidak. Misal, itu pensil warna, punya kakaknya. Adiknya mau pinjam, tapi karena dia belum mengerti cara pinjam, dia rampas. Kakaknya bilang, kamu kok rampas sih? Tok. Gitu kan? Apa sih itu? Duh. Adanya, tok. Tak tok balik jadi ya.
Seharusnya kan bukan begitu. Berarti diantara caranya adalah diberitahu oleh orang tua siapa yang punya. Kita bilang bukan begini. Kakak mukul adik, coba kasih pinjam aja. Jadi orang pelit banget. Kasih pinjam, kan itu punya adik, Salah. Yang benar, maaf adik, itu punya kakak. Kalau adik mau pinjam, bilang, kak pinjam ya kak. Coba bilang, kak pinjam ya kak. Wah, adiknya sudah meminjam. Kakak sebagai kakak menyayangi adik dengan cara meminjamkan. Kakak boleh bilang, boleh. Boleh bilang, boleh. Nah, akur kan? Besok-besok gitu ya. Ini punya kakak. Jadi adik kalau mau pinjam, bilang, kak pinjam ya kak. Itu terjadi nggak mas di rumah? Belum. Misalnya anak laki mau pakai bonekanya anak cewek. Anak cewek, jangan ini bonekaku. Kita bilang, adek laki-laki. Kalau laki-laki tidak bermain boneka. Punya adek sudah ada, namanya robot. Gitu. Sama yang mobil. Kalau boneka ini mainan anak cewek. Begitu. Di antaranya kita bisa bedakan juga mana mainan sesuai gender. Itu dari situ nanti akan kelihatan siapa yang punya hak. Bila dia misalnya multi gender, unisex, multi, buku bacaan, pensil warna, itu kan multi gender alias unisex, maka bisa dibilang, oh ini punyanya kakak, oh ini punyanya adik. Kak, ini punyanya adik. Kakak kalau mau pinjam bilang apa? Dek, pinjam yang dek. Insya Allah enggak rebutan. Insya Allah enggak baku hantam. Kalau sudah mulai memukul, kita bilang, ini tangan buat menyayang. Menyayang, coba sayang. Pegang pipi kakak. Kak, maaf ya kak. Bilang, kak, maaf ya kak. Ya gitu. Bilang kakak, bilang apa? Iya dek, tapi jangan diulangi ya dek. Bilang, iya dek, jangan diulangi ya. Nanti lama-lama dia sudah mulai tahu, oh kalau pinjam, bilang pinjam. Ini pun kalau dia bilang pinjam dikasih izin. Bisa dipahami ya? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Pak kesalahannya apa? Misalnya nih, ada iseng sama temennya, iseng kumpul, itu sudah dipanggil, ya kasih kemaringan, jangan boleh saya tidak mengulangi lagi, terus masih beberapa ulangi lagi. Kadang-kadang itu main bola itu di kelas, apa sampai bingung gimana caranya gitu. Iya. Saya sejujurnya agak malu menjawabnya karena Bapak pertama pendidik, yang kedua Bapak pasti lebih berpengalaman dari saya. Ya kan? Dari warna jenggot sudah kelihatan. Saya jadi malu kayak anak muda nasihati memberi informasi kepada yang lebih senior pastinya. Apalagi guru. Kalau gitu saya kayak sharing pengalaman aja, anggap saja saya sharing pengalaman ya Pak. Mas jangan keluar dulu. Iya, udah. Gak apa-apa. Kenapa mau keluar? Mau pulang? Hah? Oh iya, Tapi kalau masih bisa tahan duduk dulu. Soalnya dia masih muda, gitu.
Daripada kita ketemu di padel doang, sini ketemu sini. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali, atau masih ada satu lagi. Mau cari gaya lama apa gaya baru? Karena sebagian gaya lama di zaman sekarang berbahaya. Gaya lamanya bapak saya. Bapak saya juga dulu pernah jadi guru teladan Balikpapan. Karena beliau seorang pengajar, guru multi talenta, multi pelajaran. Waktu beliau masih aktif mengajar, jadi kepala sekolah di salah satu SD, ada anak yang nakalnya luar biasa. Ini gaya lama ya. Maka suatu hari saya memergoki anak itu mengempesi ban guru. Saya lapor kepada bapak saya, karena saya murid di sekolah itu. Tapi karena bapak saya nggak bilang Pak Kepala Sekolah. Saya cuma bilang, Pak, itu si Denny, masa dia kempesin bannya bu guru. Nama bu gurunya pun saya masih ingat, namanya Bu Dami. Iya, kamu lihat sendiri, saya lihat sendiri. Dipanggillah si fulan itu, tapi saya nggak ingat namanya. Terus kata bapak saya, besok panggil bapakmu sini ya. Bilang Pak Kepala Sekolah panggil bapak. Kalau tidak datang akan dikasih surat pindah. Bilang ya. Oh iya, saya masih ingat. Saya suka bilang gini, soalnya dia itu kalau nakal terus teman-temannya nggak ada yang berani. Soalnya dia bilang gini, bapakku abri, gitu. Suka banget kayak gitu. Datanglah bapaknya dengan baju abrinya. Ya, anaknya datang bapaknya. Bapaknya Denny, ya benar. Saya mau ajak bapak kerjasama. Bila bapak bisa diajak kerjasama, maka ayo kerjasama. Bila tidak, berarti saya kasih anaknya bapak surat pindah. Biar bapak bisa bekerja sama dengan orang lain. Silakan pak. Karena bapaknya juga nggak berani. Karena bapaknya rumahnya dekat sekolah itu. Daripada bapaknya repot ngantar-ngantar, mendingan bapaknya tetap di sini. Tapi anaknya nggak perlu diantar. Jadi ke sekolah jalan kaki. Gitu. Saya mau tinju anaknya bapak. Di sininya aja. Jangan khawatir, tidak membekas. Paling gini aja. Tapi gitu aja. Nggak sakit insya Allah. Dan bapak nggak boleh marah. Gimana? Ya pak, nggak apa-apa pak. Iya, soalnya anaknya bapak itu nakal sekali di sini. Gitu. Oh iya pak, nggak apa-apa pak. Panggil anaknya, panggil. Masuk anaknya. Kamu kemarin kempesin ban motornya Bu Dami? Iya pak. Dia bukan sakit tapi dia kaget. Kamu kira saya takut sama bapakmu? Kamu kira saya takut sama bapakmu? Kamu yang bilang suka bapakku abri itu kan? Lihat bapakmu. Gimana pak? Gak apa-apa pak. Bilang ya, ikuti saya. Kata bapak saya, ikuti saya. Saya berjanji, tidak akan nakal lagi, tidak akan nakal lagi. Sudah berjanji ya? Awas kau. Keluar anaknya, sejak hari itu dia nggak pernah nakal lagi. Itu versi lama pak ya. Kalau versi sekarang, khawatirnya bapak kena undang ITE, tiba-tiba bapaknya langsung lapor polisi. Nggak tahu nih, kena CCTV, kamera, guru meninju murid. Nggak tahu tuh kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu, guru itu betul-betul punya wibawa. Makanya kita zaman dulu mungkin kecil-kecil disuruh jaga jualan guru, kadang disuruh nimba air di rumahnya guru, bapak kita nggak pernah protes. Bahkan seandainya kalau kita pulang kita bilang, Pak, ini tanganku tadi dipukul sama guru, tambah. Tangan yang mana yang dipukul? Yang ini, yang satunya belum. Oh, ditambah satunya. Karena begitu hormatnya orang itu sama guru. Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang agak susah. Kalau pakai zaman sekarang, maka orang tuanya dipanggil. Karena anak yang nakal
itu sebenarnya bukan karena nakal, tapi kurang perhatian. Makanya dia mencari perhatian dengan segala kenakalan. Dia ingin diperhatikan orang, ingin disayang. Semakin guru menghukum, semakin gak ada sayangnya, semakin dia akan lakukan itu. Yang harus banyak dilakukan oleh guru dan orang tua, mengelus kepala, mengusap kepala. Itu juga yang banyak dilakukan Nabi. Bilang, mungkin kita ngomong sama orang tuanya, mungkin dia, saya perhatikan Pak Bu ya, dikit-dikit pukul kaca, pukul teman, main bola di kelas gitu. Bapak Ibu ini banyak bertanggung jawab. Satu, Bapak Ibu yang punya anak. Bapak Ibu dapat pahala kalau perhatian sama anak. Bapak Ibu dapat dosa kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan anak. Yang kedua, Bapak Ibu tetap dapat dosa ketika dia menzolimi orang, karena Bapak Ibu penyebabnya. Jangan khawatir, Bapak dengan uban itu akan dianggap berwibawa. Kalau saya ngomong gitu di depan orang tua, saya nggak dianggap berwibawa, karena dianggap bocil. Ya, tapi orang tua, guru, senior dengan uban itu kan wibawa. Pernah dengar riwayat ini? Nabi Ibrahim ditanya tentang uban. Orang yang pertama kali beruban di dunia siapa? Nabi Ibrahim. Ketika ditanya itu apa? Beliau menjawab, ini wibawa. Wibawa, uban itu wibawa. Maka orang yang sudah beruban itu punya wibawa untuk bicara dengan, apalagi dengan anak-anak muda, orang tua pasutri muda. Bilang, Anda bisa berdosa kalau Anda tidak perhatian sama anak. Karena anak Anda membuat kekacauan di sekolah, kami sudah hukum, sepertinya tidak berubah. Saya yakin itu pasti karena faktor di rumah. Sepertinya mungkin bapaknya tidak begitu perhatian. Mohon Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bayar sekolah di sini, bukan berarti Bapak Ibu lepas tanggung jawab. Bapak Ibu juga harus memberikan kasih sayang sama anak. Sampaikan kepada mereka, biar mereka sadar. Seperti itu. Adapun yang guru di sekolah, Bapak semakin banyak hukuman, saya yakin dia mungkin akan semakin banyak melakukan hal yang aneh-aneh. Suruh nulis Quran, itu bukan juga hukuman. Mungkin dia perlu banyak disayang sama guru-guru. Saya lihat banyak anak nakal, setelah dia merasa sayang dari guru, malah dia berubah. Jujur, saya salah satunya. Saya pernah ditegur keras sama dosen, saya pernah ditegur keras sama guru, karena saya waktu sekolah itu nakal. Bapak percaya rambut saya itu udah mohok. Sini jalannya kutu 2. Kampus itu enggak boleh pakai oblong. Saya datang pakai oblong. Oblong pakai dasi. Ini di gelang-gelang saya ini banyak jarum. Anak pakai kalung. Matanya dikasih gotik gitu. Suatu hari ditegur sama dosen dengan teguran keras tapi sangat menusuk. Ibu-ibu yang bilang, saudara, kalau seandainya saudara tidak suka dengan kelas saya, nggak apa-apa kok. Saudara bisa keluar. Dia nggak mengusuk, Mas keluar. Dia nggak gitu sama saya. Saya didatanginya pelan-pelan, kemudian saya ditegur. Saudara apabila tidak suka dengan kelas saya, tidak apa-apa. Saudara bisa keluar. Oh ya Bu, maaf. Tapi kalau saudara mau di kelas, mohon tenang. Ya Bu. Itu saya pulang ke kos, jalan kaki, nusuk di hati. Sebegitu nakalnya saya sehingga guru harus bicara pelan-pelan. Setelah itu saya mulai berubah. Saya selalu duduk di depan, ganti IPK tertinggi. Maksud saya duduk depan, memperhatikan, menunjukkan keseriusan kuliah dari nasihat dosen itu. Setelah itu saya betul-betul ya jadi mahasiswa yang baik lah, kayak gitu. Mungkin teguran ke anaknya nggak bisa Pak, mungkin kamu ini nakal, kamu ini dihukum gini, hukum gini. Mungkin yang perlu dia butuhkan itu diginiin. Bapak boleh kamu mohon sama kamu, kamu sudah dihukum ini, Bapak tidak tahu salahnya apa. Semoga Allah jadikan kamu anak yang lebih baik ya. Ngomongnya pelan-pelan, yakin saya nusuk itu. Mas kebelet kan? Nggak apa-apa kalau. Terakhir Pak, jangan panjang. Udah 6.30 Pak, 7.30. Tapi enggak apa-apa deh. Terakhir ya, jangan panjang-panjang ya. Bismillah. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai orang tua
yang mempunyai putri ya, dari SD sampai beranjak remaja itu manja kolokan sering menciumi orang tuanya gitu, dan orang tua tuh terkadang di usia udah agak remaja agak risih tuh. Sikap yang benar seperti apa itu Ustaz? Sikap yang benar seperti apa? Bapak akan merindukan cium pipinya anak, bibirnya di sini ketika bapak nanti semakin tua. Justru itu disyukuri. Anak masih mau cium orang tua. Di luar sana ada banyak orang tua nggak ada yang pernah dicium sama anaknya. Itu justru nikmat. Nanti semakin nikmat ketika bapak sudah beruban semua, sudah lansia. Datang anak masih mencium. Karena nanti saat sudah lansia ada anak yang datang, gimana Pak kabar? Iya, sehat ya? Alhamdulillah ya. Gitu doang. Bapak jangan merasa risih, malah bapak syukuri. Ya, bilang terima kasih, jazakillah khairan, masih dicium. Boleh cium, bapak cium balik ke anaknya? Ya. Iya. Tadi katanya risih, sekarang iya. Gimana tuh? Terkadang gitu Ustaz. Hah? Terkadang agak risih juga gitu, karena merasa udah agak besar gitu loh. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa berarti. Enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa, bagus. Sudah banyak saya tanyain orang-orang. Ini kalau saya tanyain mungkin ada yang kalau saya tanya, kapan terakhir kali cium bapaknya? 4 detik dia nggak mau jawab, saya yakin pasti sudah lama. Kalau baru-baru saja nggak perlu 4 detik. Cukup 1 detik waktu lebaran. Terakhir kali lebaran, soalnya bapak saya di kampung. Cepat. Tapi kalau kapan terakhir kali cium bapaknya? Lama berarti. Atau malah sudah nggak pernah. Itu adalah nikmat yang hilang dari orang tuanya. Dan nikmat dari dia, hilang dari dia. Dia nggak bisa cium orang tuanya nggak pernah cium dia. Malah kalau anak masih cium, itu justru kenikmatan yang harus disyukuri Pak. Biarkan, bahkan terima kasih. Bapak akan rasakan ini nikmatnya nanti pas semakin lansia, insya Allah anak tidak akan hilang kebiasaan itu. Ini saya kemarin mau ke Jakarta. Saya ke Jakarta hari Kamis. Hari Rabu sore takutnya karena saya flightnya subuh, saya ke rumah bapak mama saya dulu. Bapak ini saya mau ke ini dulu ya, ke Jakarta. Ya kapan? Ini besok subuh ini. Gimana ya? Assalamualaikum. Cium. Bapak saya cium. Saya cium bapak saya. Pernah dilihat sama ikhwan. Ustadz ini anak manja ya? Enggak. Pasti kecil dimanja ya? Enggak. Kenapa? Kenapa masih cium bapaknya? Ya karena ini bapak kandung saya, bukan bapak tetangga. Kalau bapak tetangga ya malu lah. Ika anak kecil. Salah mas. Yang benar anak berbakti itu cium orang tuanya sampai tua. Sampean enggak ya? Salah. Oh saya kira ini. Enggak, salah. Yang benar itu cium orang tua itu bukan berpahala. Sampai tua jangan dilepas. Oh saya kira karena Ustadz anak manja. Enggak, sama sekali enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.